Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Nggak habis pikir ya, yang diupayakan oleh Presiden masih juga dinyinyirin. Tahu nggak bahwa Pak Prabowo itu berhasil membuka sebuah jalan perdamaian menuju kemerdekaan Palestina. שומע גם עכשיו את האמירות שנאפשר את שיקום עזה לפני הפירוז. זה לא יקרה. אני שומע שנכניס חיילים טורקים וחיילים קטרים לעזה. גם זה לא יקרה. אני שומע שאני אאפשר הקמת מדינה פלסטינית בעזה. זה לא קרה וזה לא יקרה. Artinya apa? Kesimpulannya Amerika sama Israel sama, mereka penjahat perang. Mereka adalah yang bertanggung jawab terhadap genosida yang terjadi di Palestina. Jadi coba teman-teman bayangin, ketika kita melihat kondisi bahwasanya Amerika itu ya sama kayak Israel, mereka adalah penjahatnya, maka tidak bisa. Logika pertama yang paling parah adalah yang salah, penjahat ngomong tentang perdamaian. Itu nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, kita silahkan Bung Kameramen, ada berita apa yang mau kita bahas? Silahkan Bung Kameramen. Baik, Bung Alfian, mudah-mudahan teman-teman juga bisa ketika sholat atau ketika berdoa bisa mendoakan Bung Alfian juga agar sehat ya. Amin. Karena insya Allah beliau dalam waktu dekat akan ke tanah suci ya. Mudah-mudahan doa-doa beliau untuk kebaikan diri beliau, keluarga dan bangsa menjadi hal yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bung Alfian, ini kita sedih nih Bung Alfian. Rakyat Indonesia dikenal garis terdepan membela Palestina, tapi presidennya dengan kata kunci, kata Bawi Haikal, untuk perdamaian dunia, Prabowo mengikuti Board of Peace-nya Donald Trump dan akhirnya membayar iuran. Nah, itu membayar iuran agar menjadi anggota tetap. Di situ Israel juga ikut bersama Donald Trump Board of Peace, tapi Palestina yang punya negara tidak dilibatkan. Respon awal Bung Alfian, silakan. Ada terminologi baru yang mulai banyak pembahasan, yaitu Board of Peace, yaitu sebuah jalur perdamaian, pembangunan jalan, pembangunan gedung segala macam. Saya ingin mengatakan buat pemirsa semua, ini merupakan sebuah perangkap yang dibuat oleh orang-orang yang mempunyai keinginan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Karena kan konon pihak Israel juga nolak gitu, maksudnya kan pihak Israel itu nolak karena mereka merasa itu membuat mereka tidak bisa lagi semena-mena dan lebih terlihat bahwa Amerika di bawah Trump sedang berpikir yang penting untung, cuan. Nah, cuman pertanyaannya adalah kenapa pemerintah Indonesia dengan sedemikian rupa menjadi orang atau pihak yang menandatangani? Apakah nggak ada pembicaraan dengan pihak-pihak yang representatif? Karena ternyata kan MUI sangat menyesalkan. Betul. Dan MUI meminta agar itu dicabut. Ya, ada pemerintah Indonesia harus menyatakan keluar dari dukungan itu. Nah, dari saya mungkin pendapat awal ini bahwa Board of Peace itu harus menjadi bagian daripada pengetahuan kita atas kelicikan orang-orang yang memang punya kepentingan untuk menghilangkan masyarakat Palestina dan suasana Gaza yang menjadi salah satu kota legendaris yang sangat dibanggakan oleh kita. Nah, ini artinya dengan pendapat di kesempatan pertama ini saya ingin katakan tolak, dan penolakan itu harus diberikan penjelasan-penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Karena ya kita sayangkan juga ya kemudian kawan-kawan seperti orang yang bernama Haikal Hasan, lalu kemudian karena dia ada di sana, kok dulu dia begitu keras untuk mengadakan pembelaan kepada masyarakat Palestina. Kok sekarang tahu-tahu menyebut seperti itu. Jadi Bung Haikal Hasan, saya tidak dalam posisi berseberangan dengan Anda, cuma saya ingin katakan, ayo dong, harusnya di saat Anda ada dengan penguasa, Anda bilang pada Pak Prabowo itu melukai hati masyarakat Indonesia. Dan itu pemimpin-pemimpin Hamas pun mempertanyakan, kok segitunya Indonesia menjadi pihak yang menandatangani Board of Peace itu ya. Board of Peace itu menurut saya ya harus dilihat sebagai sebuah sikap yang menimbulkan multitafsir dan lebih banyak kecewanya lah ya, walaupun saya secara
logika politik, logika hukum, logika permainan antar bangsanya saya masih meraba-raba dan bisa memaklumi karena pemimpin kita kan bukan pemimpin yang berhaluan Islam untuk memenangkan kepentingan Islam. Agamanya memang Islam tetapi tidak dalam posisi menata tanzimiyatul ummah, menata barisan umat untuk perlawanan menghadapi kekejaman Zionis Israel. Saya pikir itu respon perdananya Bung Kameramen. Respon perdana. Bu Alfian, pertama ini dari IDN Times. Beda dengan Muhammadiyah, PBNU dukung langkah Prabowo gabung Board of Peace, Bung Alfian. Ternyata Muhammadiyah menolak tegas, Bung Alfian, keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza yang disebut sebagai antitesa PBB. Jadi sebetulnya Board of Peace ini tidak melakukan apa yang diarahkan oleh PBB, Bung Alfian. Makanya itu kenapa Donald Trump membawa keluar Amerika keluar dari PBB. Itu yang pertama, Bung Alfian, soal PBNU yang mendukung langkah Prabowo. Kemudian kalau versi bocor alus, Bung Alfian, Prabowo ini ikut Board of Peace karena masih ngemis tarif impor, Bung Alfian. Kemudian yang terakhir, nah itu tadi tentang Babe Haikal, Bung Alfian. Dia kan bilang, oh ini untuk perdamaian dunia gini. Ternyata Netanyahu habis itu ngoceh. Oh ada yang bilang nanti begini. Tidak, tidak, negara Palestina tidak akan ada. Yang Israelnya aja bilang begitu, masa kita yang bukan Israel berharap untuk sesi tengah? Silakan Bu Alfian. Ya, yang jelas persoalan ini memang persoalan yang tidak sederhana. Saya ingin mencoba membayangkan bahwa bagaimana sikap yang dihadapi, situasi yang dihadapi oleh Venezuela. Amerika adalah negara yang bersikap sangat ekstrim, sangat teroris ya ketika ada pihak yang dianggap membangkang kemauan dia, ngelawan kemauan dia secara terang-terangan. Itu mungkin salah satu bentuk tanda kutip ya, saya tidak mengatakan dukungan, tapi salah satu alasan yang mungkin muncul dalam pihak-pihak atau pihak terdekat dengan Pak Prabowo sehingga akhirnya Indonesia lebih memilih menandatangani dan membayar iuran 16 triliun. Nah saya pikir lagi-lagi buat saya seorang pemimpin harus berani menyatakan pemihakannya kepada yang dipimpinnya dan apalagi dia seorang muslim yang bernama Indonesia kan. Di Indonesia itu Islamnya dikenal sangat total mendukung orang-orang perjuangan masyarakat muslim di Palestina. Ini kok jadi ada begini dan memang ini menjadi ribet dan terus terang saya ingin mengatakan dengan tegas dan sekaligus memohon kepada Pak Prabowo untuk apa yang sudah dilakukan oleh Anda ini, Anda harus berani memberikan garansi yang sifatnya aplikatif. Jangan sekedar lip service yang akhirnya membuat orang melihat ya akhirnya pemimpin Indonesia kok ini lebih mundur kualitasnya karena lebih memilih untuk menjadi protektor, menjadi kolaborator, menjadi pihak yang berhubungan langsung dengan Israel dan menjadi bagian daripada sebuah kerja-kerja konspiratif yang kita ada di sana kan, sama juga kita berkumpul dengan para maling lalu kita duduk-duduk dengan maling-maling yang sedang memaling. Nggak boleh begitu. Dan tapi intinya sudah dilakukan pemihakan, maka saya punya pandangan Bung Kameramen, masyarakat umum harus berani melakukan kegiatan lain yang menunjukkan bahwa kita melakukan konsolidasi dan persiapan baik yang berhubungan dengan finansial, yang berhubungan dengan latihan fisik, yang berhubungan dengan perang opini. Karena kasus di Palestina, kaum muslimin yang ada di Gaza, dalam artian kaum pejuang yang ada di Zudin Al-Qassam, itu kan juga kalau kita dengar secara umum dan acak di masyarakat, pandangan yang dibangun kan pandangan negatif, Hamas itu teroris lah, apalah segala macam. Ini mesti ada yang buat, ada yang ngomong, dan ada yang memang membuat narasi-narasi yang dibahasakan sehingga orang menjadi punya pandangan seperti itu, paling tidak mengajak orang lain punya pandangan seperti pandangan dia. Dan ini mungkin buat kita dengan adanya UAT bertamu, dengan adanya dibacain berita, dengan adanya macam-macam program daripada channel Ustadz Alfian Tanjung, paling tidak kita masuk pada posisi bahwa kita tidak akan membiarkan satu situasi yang membuat umat Islam terhina dan menghinakan dirinya dan mengalami penindasan fisik, karena bagaimanapun kasus Palestina kasus yang membuat kita dipertanyakan. Katanya umat Islam lebih dari 2 miliar. Pada kemana itu? Saudaranya dijahatin, nggak ada respon dan nggak ada tindakan.
Begitu pendapat tengahannya Bung Kamar. Bu Alfian, sudah jelas, sudah banyak rilisnya juga bahwa Board of Peace Trump-nya itu pertama akan melucuti senjata Hamas, Bu Alfian. Wah, ini kan sangat biadab ya Bu Alfian. Dan Purbaya itu ngomong 19 triliun atau 16 triliun ya, yang disetorkan ke Amerika lewat Donald Trump itu akan menggunakan APBN. Berarti kan secara nggak langsung kita bayar pajak buat bantu Israel dan Amerika. Ini kan hina sekali Bu Alfian. Bu Alfian, yang kedua, ucapan Bung Alfian yang sering mengingatkan, mana mungkin kita membela Palestina menggunakan senjata musuh Bu Alfian. Menjilat Trump, kemudian berharap pembunuh atau pelaku genosida membantu saudara kita di Gaza. Itu sudah aneh tuh Bu Alfian sering sampaikan. Nah, mungkin di akhir tambahannya adalah menurut Bu Alfian, apakah yang dilakukan oleh Prabowo sudah menciderai atau bahkan mengkhianati Undang-Undang Dasar 45 Bu Alfian tentang penghapusan penjajahan di atas dunia, dan mungkin apa sikap kita sebagai umat Islam atau warga Indonesia? Closingnya silakan. Baik, sebagai penutup bahwa apa yang dilakukan terhadap Israel, terhadap kemauan Amerika, terhadap perjanjian, terhadap keanggotaan dari BOP, ya, itu menurut saya sebuah bentuk pengkhianatan fungsi-fungsi kepemimpinan Indonesia, dan pastinya itu akan masuk pada wilayah kok kita jadi kayak nggak tahu sejarah, kok kita seperti menjadi orang yang lupa dengan dukungan moral dan dukungan material yang diberikan oleh Palestina. Bulan Juli, bulan Agustus itu mereka ikut mengkampanyekan, ikut mempromosikan, dan ikut memberikan pemberitaan-pemberitaan termasuk dukungan-dukungan materi terhadap proses kemerdekaan Indonesia dan Palestina menjadi orang atau pihak yang ada di situ. Yang kedua, yang berhubungan dengan keinginan untuk menata Gaza untuk sedemikian kita udah, kalau bahasa sinis makin udah sinis. Ya, karena wilayah-wilayah seperti itu menjadi wilayah yang kemudian dilakoni, dijalankan, dan kemudian sepertinya ya kita harus mau berdiri di atas darah dan nanah saudara kita sendiri. Iya. Itu kan sangat menyedihkan, dan dari saya kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita sadari bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa, maka kita tidak akan pernah membiarkan penjajahan dan teman-teman penjajah yang masih ada di negeri jajahannya. Maka kesimpulannya, mari kita terus bersemangat dan kita lakukan perlawanan secara konstitusional dan perlawanan secara kerakyatan dan keumatan, serta perlawanan-perlawanan yang sifatnya spesifik untuk melakukan menggentarkan musuh-musuh Allah. Dan bentuk-bentuk pekerjaan perjuangan yang mengarah kepada bahwa kita tetap berada di garis perjuangan masyarakat di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.